Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas dan layak kita hari ini bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ucapan pujian dan syukur, termasuk dihadirkan melalui berbagai macam kegiatan aktivitas kita yang intinya menandakan bahwa kita adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tandanya kita hadir di tempat ini, di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan rasa syukur melalui aktivitas thalabul ilmi. Karena bagaimanapun juga aktivitas thalabul ilmi adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pertama para istri Nabi, yang kedua oleh para istri sahabat Nabi SAW. Sampai dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi menghususkan hari tertentu untuk belajarnya para ibu. Itu sampai Nabi mengagendakan hari yang spesial untuk belajarnya para ibu di masa Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa mencari ilmu itu adalah bagian dari unsur kehidupan manusia yang tidak boleh luput dari agenda manusia sehari-hari. Harus ada dan harus direncanakan, harus diprogramkan, harus diperjuangkan, harus dipaksakan. Sebagaimana kita memperjuangkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan wajib. Bagaimanapun keadaan kita, selama masih sadar, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Meskipun kondisi kita misalnya sedang berada di luar rumah, misalnya di mal, sedang sibuk belanja, sedang sibuk dalam sebuah kegiatan, tapi tetap sholat itu harus dipaksakan karena wajib. Mencari ilmu juga sama seperti itu. Karena level hukumnya sama, wajib. Dalam artian wajib itu ketika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Ketika dilakukan, itu sebuah kebaikan yang sangat hebat, sangat mulia. Karena kalau misalnya tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk kita hadir mencari ilmu, maka itu tandanya Allah mencabut salah satu kebarokahan dari hidup kita. Sekali lagi, ketika tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk mencari ilmu, maka itu tandanya Allah mencabut salah satu kebarokahan dalam hidup kita. Karena Allah mengatakan, karena Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan, kebarokahan, maka seseorang akan didekatkan, dipahamkan dalam urusan agamanya.
Dan salah satu cara memahamkan diri dalam agama Islam adalah melalui belajar. Jadi kalau kita sulit untuk hadir dalam tholabul ilmi, kajian, dalam majelis ilmu, itu tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan hadir di dalam kehidupan kita. Makanya paksakan, perjuangkan ketika kita mencari ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, pahala ibadah wajib itu sangat besar. Sangat besar. Tidak ada amalan sunnah yang bisa mengalahkan amalan yang sifatnya wajib. Meskipun ini adalah ibadah sunnah terbaik misalnya. Rasulullah pernah mengatakan salat sunnah terbaik itu adalah salat malam. Saum terbaik itu adalah saumnya saudaraku, yaitu saumnya Daud alaihi salam. Tapi tetap salat malam, saum Daud untuk kita hukumnya sunnah. Meskipun terbaik tidak bisa mengalahkan ibadah yang hukumnya wajib. Salat subuh 2 rakaat meskipun sedikit tapi pahalanya tidak mungkin akan sama dengan salat malam yang jumlah rakaatnya bisa jadi lebih banyak daripada salat subuh. Bahkan Allah sangat mencintai seseorang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah wajib. Bahkan ibu-ibu sendiri itu gampang untuk masuk surga hanya dengan melaksanakan ibadah wajib, salat wajib, saum wajib, ditambah taat kepada suami. Rasulullah mengatakan, udkhulil jannata, masuklah Anda kaum perempuan ketika 3 syarat itu terpenuhi, melaksanakan salat wajib, melaksanakan saum wajib, kemudian ditambah taat terhadap suami, maka silahkan Anda masuk surga min abwabil jannati syi'ti. Terserah ibu-ibu maunya dari pintu surga yang mana. Itu saking hebatnya ibadah wajib termasuk untuk seorang perempuan. Makanya mencari ilmu itu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Ini amalan terbaik, bukan amalan yang biasa-biasa. Jadi ibu-ibu kumpul di sini ini merupakan amalan yang sangat hebat. Karena nanti dalam pembahasan selanjutnya di majelis ilmu tempat hadirnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diungkap oleh Nabi dengan kalimat lata do'u ajnihataha. Malaikat itu ketika ada kumpulan orang-orang yang sedang mencari ilmu, mereka akan turun kemudian menutup sayapnya, ikut duduk mendengarkan bersama mereka yang mencari ilmu. Makanya ini adalah kumpulan majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya manusia, bahkan makhluk Allah yang sangat mulia, malaikat itu hadir bersama kita. Ya cuma kita tidak bisa melihatnya saja gitu. Tapi mereka hadir di majelis ilmu dengan ungkapan lata do'u ajnihataha, akan turun dan menutup sayapnya, kemudian bersama-sama ibu bapak yang hadir di majelis ilmu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti harus ada rasa rugi kalau kita ketinggalan bahkan sampai tidak hadir di majelis ilmu. Harusnya ada perasaan rugi. Kenapa? Karena pahalanya yang begitu besar, karena teman-teman
sesama makhluk Allah yaitu malaikat itu hadir. Berarti kita mendapatkan teman istimewa, sedangkan mereka yang rugi tidak mendapatkan teman yang istimewa. Karena kalau kita berdoa misalnya di sisi malaikat, maka akan segera mereka naik, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait doa yang kita inginkan. Kan malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan mereka lapor setiap harinya 2 kali terkait dengan amalan kita. Setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat asar. Yang malam melaporkan kegiatan manusia di waktu malam, nanti subuh dilaporkan, kemudian nanti asar, mereka para malaikat akan melaporkan aktivitas kita di waktu siang. Itu seperti itu, gonta-ganti malaikat, turun dan naik dari langit, turun lagi ke bumi, melaporkan seluruh aktivitas kita. Dan kalau hari kita dilaporkan, saya meninggalkan mereka ya Allah sedang berkumpul, mereka membahas terkait dengan ayat-ayatmu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulmu, kan itu akan terlihat hebat, terlihat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada misalnya ketika dilaporkan pas asar, ya Allah saya meninggalkan hambamu, mereka lagi rame, sibuk apa? Mempersiapkan apa? Tahun baru misalnya kan asa teu kadanguna teh keren gitunya. Ceuk Allah saha cenah tahun baru nu ngayakeunana. Apakah aku memerintahkan atau tidak? Kan tidak terlihat mulia, tapi ketika dilaporkan kita sedang dalam kondisi ibadah, itu akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di kajian yang terakhir saya pernah mengutip ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-hadisu aksaru minaz zahabi wal fiddati, bahwa ilmu itu harganya lebih mahal, lebih mulia, lebih besar daripada emas dan perak. Ilmu itu kalau dihargakan, dinominalkan, itu akan lebih tinggi, lebih mahal, lebih besar daripada emas dan perak. Makanya tadi saya katakan kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang mahal. Bahkan mahalnya itu bukan mahal yang biasa-biasa, tapi mahal yang memang di samping jarang kemudian mahal. Kalau banyak itu kan meskipun mahal tapi secara umum orang bisa melakukannya. Tapi ini mahal kemudian jarang, berarti mahal tapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Karena bagaimanapun juga nanti di dalam ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lainnya, meskipun ibadah mencari ilmu ini mahal, tapi ada resikonya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga bahwa fitnatul hadisi asyaddu minal fitnati zahabi wal fiddati, bahwa ujian yang akan dihadirkan untuk mereka yang mencari ilmu akan lebih besar daripada mereka yang sering mencari harta. Itu resikonya. Jadi ibu-ibu siap-siap saja kalau memang terbiasa menjadi aktivis dakwah, aktivis mencari ilmu, yang biasa hadiri kajian, harus sudah bisa tertanam dalam ingatan bahwa ujiannya akan lebih besar, lebih berat daripada mereka yang diuji dengan harta. Itu harus ingat. Jadi dari sekarang harus ada pemahaman ujian di tempat-tempat kajian keilmuan agama itu akan lebih berat daripada diuji dengan harta.
Cenah upami siga kitu mah abi mah bulan depan mah enggak mau ngaji. Kenapa? Karena ujiannya lebih berat. Mending diuji harta daripada diuji dengan ilmu. Itu bukan solusinya, itu bukan jawabannya. Dan ujian itu memang benar adanya, fakta hadir. Coba oleh ibu-ibu kembali ke belakanglah. Rasulullah SAW di usia sebelum diangkat jadi nabi, berarti di usia 40 tahun ke bawah. Apakah kondisi masyarakat Arab cinta kepada nabi atau benci kepada nabi? Sebelum beliau diangkat jadi nabi. Kali lagi, sebelum diangkat jadi nabi, Muhammad apakah dicintai oleh masyarakat Arab atau dibenci? Dicintai, sangat dicintai. Bahkan di usia 35 tahun ketika masyarakat Arab mereka berselisih terkait siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya kembali setelah Ka'bah mengalami renovasi. Itu mereka bersepakat, kita berikan saja kepada orang yang paling kita percayai selama ini. Siapa? Muhammad Al-Amin, yang paling amanah. Itu sangat dipercayai. Bahkan Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, itu saking cintanya kepada Nabi, Abu Lahab menikahkan anaknya yang bernama Utbah bin Abu Lahab dengan salah satu putri Nabi SAW. Abu Lahab itu pernah besanan dengan Nabi SAW sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul Allah. Kira-kira nikahnya dengan siapa putri Nabi? Zainab. Laras Zainab. Zainab itu putri pertama Nabi. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Yang keempat Fatimah. Jadi putri Nabi itu 4. Zainab putri pertama Nabi itu menikah dengan Abul As bin Robi. Jadi Zainab menikahnya dengan Abul As bin Robi. Nanti ada kisah yang sangat romantis. Ketika Zainab membebaskan suaminya yang berbeda agama. Membebaskan suaminya dari tawanan kaum muslimin gitu. Kata Zainab teh adalah kisahnya. Nah, yang menikah dengan putranya Abu Lahab yang bernama Utbah itu adalah Ruqayyah. Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Tapi ketika beliau diangkat jadi nabi, yang tadinya Abu Lahab cinta, punya besan sekelas Muhammad yang sangat dicintai oleh masyarakat Arab. Tapi setelah beliau diangkat jadi nabi, kemudian mendakwahkan Islam, mendakwahkan ilmu Allah, balik yang tadinya cinta jadi benci. Bahkan Abu Lahab memerintahkan kepada anak yang bernama Utbah, pokoknya bapak nggak mau tahu, kamu ceraikan tuh anaknya Muhammad. Tuh sampai seperti itu. Padahal tadinya mau besanan sampai akhirnya menjadi besan. Tapi ketika diangkat jadi nabi, Abu Lahab malah balik membenci beliau dan menyuruh anaknya untuk menceraikan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Maka Utbah datang kepada beliau sambil membawa Ruqayyah, kemudian mentalak Ruqayyah di hadapan Nabi Muhammad SAW sambil meludah, menghina Nabi SAW. Padahal tadinya menantu ini sangat cinta kepada mertuanya. Tapi karena Nabi mendakwahkan Islam, mengajak mereka masuk Islam, jadi balik benci. Dan dalam kitab
kaifa amiluhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keterangan Ruqayyah diceraikan itu dikembalikan kepada ayahnya Nabi Muhammad itu oleh Utbah sebelum dicampur, sebelum digauli. Berarti mun bahasa urang teh naon? Janda naon? Janda bengsrat cenah kitu teh. Jadi dicerai tapi belum digauli gitu. Janda bengsrat nu kitu teh. Dan akhirnya nanti Ruqayyah ditikahkan oleh Nabi dengan orang yang lebih mulia. Siapa? Utsman bin Affan. Betul, Utsman bin Affan. Nanti Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan menikah dengan adiknya yang bernama Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan nanti mendapat julukan Dzanuraini, yang mendapat dua cahaya karena pernah menikahi dua anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kondisi Nabi itu seperti itu. Sebelum jadi Nabi, sangat dicintai oleh masyarakat Arab. Termasuk oleh tokoh-tokoh yang sangat benci kepada beliau. Abu Lahab, Abu Jahal, ataupun yang lainnya. Tapi ketika beliau diangkat, mendakwahkan risalah Allah, langsung kebencian itu hadir. Bahkan beliau sampai diancam, dibunuh. Yang akhirnya Nabi meninggalkan kampung halamannya. Nabi sampai berhijrah jauh-jauh ke negeri Madinah. Sangat berat meninggalkan kampung tempat lahir beliau. Sangat berat. Tapi apa daya, beliau membawa umat dan takut umatnya celaka, akhirnya dibawa hijrah ke Madinah. Nah, jadi itu resikonya. Resiko ketika ibu-ibu hadir di majelis ilmu, di dunia dakwah. Pasti ada resiko seperti itu. Tadinya sebelum jadi gabung di majelis ibu-ibu, di kajian majelis taklim gitu, biasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika ikut hadir, mulai banyak fitnah, mulai banyak cibiran, mulai banyak omongan dari orang lain. Yang tadinya biasa-biasa tapi ketika diangkat menjadi ketua misalnya, ketua majelis taklim misalnya, ternyata banyak yang mulai benci. Karena itu memang resiko seperti itu di dunia dakwah. Ini sudah dikatakan oleh para ulama. Terbukti nyata Nabi SAW seperti itu. Beliau itu justru mulai dibenci, mulai difitnah, dikata-katai jelek itu setelah beliau mendakwahkan ilmu, hadir di dunia ilmu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu faktanya ujian ilmu itu lebih berat daripada ujian harta. Dan ini yang jarang disadari oleh mereka yang hadir aktif di dunia dakwah, di dunia ilmu. Tapi ingat, bukan satu-satunya caranya adalah melalui mundur gitu ya. Seperti tadi saya ungkapkan, kalau begitu mah ujiannya berat ya, hadir di kajian, hadir di masjid, mendingan saya mah nggak pernah datang ke masjid lagi, nggak ikutan pengajian lagi, karena terbayang ujiannya berat. Bukan itu jawabannya. Masa misalnya kelas 6 itu kan lebih tinggi daripada kelas 1. Ujiannya pasti lebih berat kan kelas 6 daripada ujian kelas 1. Kan gak mungkin kelas 6 itu datang misalnya 2 kelas ke wali kelasnya, Pak, saya mengundurkan diri. Kami semua mengundurkan diri dari kelas 6. Kenapa? Kok ujiannya sulit? Gak sama dengan kelas 1. Kan gak mungkin seperti itu. Gak mungkin mereka bareng-bareng. Kemudian mereka resign. Mereka seolah-olah keluar dari zona aman itu. Tidak seperti itu. Harus dihadapi. Ada solusi yang memang dihadirkan oleh Imam As-Sufyan As-Tsauri terkait bagaimana agar kita bisa bertahan di dunia ilmu. Karena saya lihat apalagi di ibu-ibu, saya
mengisi di berapa kajian ibu-ibu itu biasanya kalau ibu-ibu kan mudah tersinggung gitu, mudah tersinggung. Kadangkala cuma beda pendapat sedikit akhirnya pundung gitu, nggak ngaji lagi gitu. Kadangkala seperti itu. Mudah-mudahan di sini mah enggak gitu ya. Insya Allah kuat-kuat. Karena memang dari awal sudah tahu bahwa resiko yang akan dihadapi di dunia ilmu memang seperti itu. Pasti ada hal-hal yang tidak nyaman di diri kita. Pasti ada lah, pasti ada. Harus siap mengambil resiko itu. Karena pahalanya besar, otomatis ujiannya juga besar. Karena Nabi SAW bersabda, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Hadirnya pahala yang besar karena ujiannya yang besar. Gitu. Jadi kalau ujiannya kecil, berarti pahalanya juga sedikit. Kalau ujiannya besar, wah itu pahalanya akan besar. Misalnya, pahala orang yang datang ke masjid misalnya dengan cara berjalan kaki itu akan berbeda dengan mereka yang memakai kendaraan. Karena yang berjalan kaki akan lebih capek daripada yang naik kendaraan. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana perbedaan pahala orang yang datang ke masjid dengan kendaraan dan yang berjalan kaki? Saya jawab, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Bahwa pahala itu sesuai dengan ujian yang dia hadapi. Gitu. Jadi misalnya yang hari ini punya sakit di kakinya tapi tetap memaksakan datang, itu akan lebih besar pahalanya daripada mereka yang kakinya sehat dan datang ke kajian. Itu akan berbeda. Ini mah sakit tapi tetap memaksakan. Itu mah memang sehat tapi bisa hadir, tentu akan berbeda pahala. Di salah satu masjid yang dulunya masjid itu kajiannya di bawah ataupun masjidnya itu tempatnya di bawah. Kemudian mereka ngobrol bagaimana kalau kita bangun masjid di atas. Akhirnya sepakat. Dibangunlah masjid jadi di lantai 2. Di bawah dipakai madrasah. Mereka ketika berbicara itu dan membangun masjid di lantai 2 ketika masih kuat. Hari ini mereka sudah tua. Mereka kemudian mengatakan, bagaimana kalau kita kembalikan masjid ke bawah? Cenah capek naik ka luhur mah. Ai saur sim kuring teh, teu kaemut gitunya, bapak teh bakal kolot gitu. Toslah tong diulah alih karunya itu lebar gitu, kaluhur kanap kaluhur kan. Kalau bapak memaksakan dengan kondisi yang sangat repot tapi bisa hadir di atas, itu pahalanya lebih besar. Kan bapak sendiri yang memutuskan masjid harus ada di atas gitu. Padahal cenah di bawah mah asa kumaha cenah banyak yang lewat gitulah, ramai kan di gang lah gitunya. Di gang itu kan banyak yang lewat, cenah katanya ramai, kalau di luhur mah kan tenang gitu. Tapi terasa ketika mereka sudah tua gitu, akhirnya harus naik dan terasa capek, berniat untuk memindahkan kembali ke bawah. Nah jadi itu, kalau ibu-ibu memang berani hadir di kajian, harus berani menerima resiko yang besar. Karena pahalanya juga sangat besar. Gitu. Ada solusi dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga terkait bagaimana menghadapi hal-hal yang seperti tadi. Agar kita kuat, agar kita bisa bertahan. Tidak mudah kalah. Kata beliau, kana rajulu idza arada ayyaktubal hadis. Apabila ada seseorang yang ingin masuk di dunia ilmu, seseorang yang ingin kuat bertahan di dunia dakwah, tidak mudah mengundurkan diri. Karena kadangkala ada orang yang
hadir di sebuah kepanitiaan di masjid. Tapi karena ada sesuatu hal, saya mah mengundurkan diri. Tidak kuat. Jadi ketua panitia teh malah banyak yang ngomongin misalnya. Disangka korupsi misalnya. Akhirnya mengundurkan diri. Nah, bagaimana kiat agar bisa bertahan? Kata Sufyan Ats-Tsauri yang pertama ta'addaba. Ta'addaba. Harus diperkuat terkait dengan adab. Adab. Etika, akhlak harus diperkuat. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama manusia. Itu harus diperkuat dulu sebelum kita hadir di dunia dakwah. Itu yang harus terus dididik. Yang harus dipelihara terkait adab dan etika kita. Makanya saya sering menyampaikan bahwa di majelis ilmu juga ada adabnya. Tidak sembarangan. Ada adab bagaimana cara mendengarkan. Ada adab bagaimana cara duduk. Itu diatur oleh Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu hebat ketika mereka mendapatkan ujian. Karena yang pertama adabnya sangat diperhatikan. Tidak sembarangan mereka hadir tanpa menghadirkan adab terbaik. Yang kedua, ta'abbada. Yang kedua, perkuat dengan berbagai macam ibadah. Ta'abbada. Jadi ada ta'addaba, ada ta'abbada. Ta'addaba dengan alif, beradab. Ta'abbada dengan ain, perkuat melalui ibadah-ibadah. Perbanyak ibadah-ibadah. Silakan evaluasi terkait dengan ibadah yang selama ini kita lakukan. Apakah sudah baik, apakah sudah banyak? Banyak bagus, tapi kalau tidak baik, tidak bagus juga. Yang paling baik itu adalah secara jumlah banyak, kemudian secara kualitas baik. Jangan sampai kita hebat banyak beribadah tapi tidak baik. Dalam artian tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Kan itu tidak baik. Ibadah seperti itu kan tidak baik. Karena bagaimanapun ibadah itu seperti seorang prajurit yang mendapatkan perintah dari atasannya. Selama atasannya tidak memerintahkan, ya prajurit jangan sampai punya usul sendiri. Atasannya belum memerintahkan untuk menyerang, misalnya prajurit punya inisiatif, serang saja, itu pasti dipecat. Ibadah juga seperti itu. Makanya di samping banyak, harus juga baik. Baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Karena cara beribadah memang seperti itu. Tidak berdasarkan pribadi kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Jangan sampai kita berpikir misalnya, sholat subuh 2 rakaat sudah besar pahalanya. Saya mah besok 10 rakaat. Dan saya mah kuat atau subuh mah gitu. Gak bisa. Aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Saya mah nanti kalau ruku, kalau turun sujud setelah ruku kemudian i'tidal, turun sujud, saya mah mau kepala dulu misalnya. Mau kepala dulu, ya silahkan. Kan ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu kan. Tapi ibu memilih misalnya saya mah mau kepala dulu, ya silahkan. Ngan ancur meureun kepalanya. Pemitos i'tidal, jadi bukan tangan dulu atau lutut dulu tapi mastakana heula, pasti benjol gitu. Jadi silahkan perkuat dulu dalam urusan ibadah. Jadi mesti kita perhatikan ada agenda di ibu-ibu harus ada ibadah-ibadah setiap tahunnya yang bertambah. Yang bertambah. Karena Nabi SAW seperti itu. Misal dalam surat Al-Mudaththir, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah.
Ya ayyuhal muddatsir, hei orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, kemudian berikanlah peringatan, maksudnya sampaikanlah risalah Allah. Ajaklah mereka untuk masuk ke dalam agama Allah, kan seperti itu. Rasulullah ketika mendapatkan perintah itu, beliau langsung bangun, kemudian mendekati istrinya. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Karena Al-Mudatsir itu surat yang turun di Mekah, surat Makkiyah. Nabi masih beristrikan Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah disuruh oleh Allah, kum, bangun, fa'andir, kemudian berdakwahlah, sampaikanlah ilmu Allah. Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai Khadijah, tidak ada waktu bagi aku untuk istirahat, apalagi banyak tidur. Itu kata Rasulullah kepada Siti Khadijah. Aku hari ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini. Maka Rasulullah SAW setelah mendapatkan perintah itu, beliau berhenti dari usahanya berdagang. Kan Rasulullah setelah menikah mengurus perdagangan Siti Khadijah. Kan asalnya Siti Khadijah yang merupakan pedagang hebat. Tapi Khadijah ketika menjadi istri Rasul, Khadijah diam di rumah, usahanya diberikan kepada suaminya. Dan Rasulullah ketika turun surat Al-Mudatsir agar menyampaikan dakwah, beliau berhenti dari usahanya. Dari usahanya. Karena ini perintah Allah. Bahkan Khadijah pun beliau seolah-olah menyetujui apa yang disampaikan oleh suaminya. Mengimani apa yang disampaikan oleh suaminya. Akhirnya harta yang begitu banyak itu habis. Habis. Digunakan untuk apa? Untuk dakwah. Jadi kalau hari ini ada misalnya pengelola masjid yang habis uangnya karena digunakan untuk berdakwah, Rasul juga seperti itu. Jadi di dunia dakwah itu bukan mencari mata air. Jangan sampai seperti itu. Kita hadir di dunia dakwah, di dunia ilmu karena ingin mencari mata air. Maksudnya apa? Mencari keuntungan. Janganlah. Nanti Allah yang akan kasihlah keuntungan itu. Ingat di dunia dakwah itu justru banyak air mata. Di dunia dakwah itu banyak air mata daripada mata air. Karena sepanjang perjalanan Rasulullah dakwah selama 23 tahun, rata-rata yang hadir dalam kehidupan Rasulullah itu adalah air mata dibandingkan dengan mata air. Banyak kisah sedihnya daripada kisah senangnya, dan itu memang yang harus dihadapi oleh orang-orang yang aktif di dunia dakwah gitu. Memang resikonya seperti itu. Sampai Khadijah habis hartanya, sampai hanya meninggalkan kalung sebagai pemberian untuk anaknya yang bernama Zainab tadi. Jadi kan ketika Islam hadir, Zainab itu masuk Islam ikut dengan ayahnya Nabi Muhammad. Sedangkan suaminya Abul As bin Robi itu tetap yakin dengan kemusyrikannya. Tapi Nabi tidak bisa memisahkan antara dua orang ini karena Zainab sangat mencintai suaminya. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah, Zainab tinggal bersama suaminya di Mekah. Sampai terjadi perang Badar, perang pertama antara kaum musyrik Mekah dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Rasulullah dan kaum muslimin membela agama Allah. Abul As bin Robi ikut dengan orang-orang Mekah menyerang Nabi SAW di Badar. Apa yang terjadi? Musyrikin kalah di Badar. Dan Abul As menantu Nabi menjadi tawanan kaum muslimin.
Dan ada aturan dari Nabi SAW, kalau ada orang Mekah yang mau membebaskan keluarga, anak, ayah ataupun suami datang ke Mekah, datang ke Madinah dengan membawa tebusan. Zainab bagaimanapun juga sangat mencintai suaminya walaupun berbeda keyakinan. Akhirnya Zainab datang ke Madinah membawa kalung pemberian ibunya Khadijah. Yang dulu ini adalah sisa dari dakwah. Sisa dari harta yang habis dipakai dakwah. Datang ke Madinah, diterima oleh sahabat. Sahabat tahu ini anak Nabi yang akan menebus suaminya yang kafir. Sahabat datang kepada Nabi, Nabi ada anak Nabi datang ke sini mau membebaskan suaminya Abul As. Bagaimana Nabi? Kata Nabi, memang dia punya apa? Nabi, anak Nabi Zainab datang dengan membawa ini. Pas dilihat ternyata ini kalung Khadijah. Kalung istrinya yang sudah meninggal. Ketika Nabi melihat kalung Siti Khadijah, Nabi SAW langsung mencucurkan air matanya. Teringat perjuangan dirinya dengan istrinya Khadijah di Mekah dulu ketika menyebarkan Islam. Teringat ini kalung Khadijah. Teringat masa-masa perjuangan dengan Siti Khadijah. Akhirnya kata Nabi, sudah para sahabat bagaimana kalau Abul As dibebaskan, termasuk kalung ini tidak usah diterima saja, berikan lagi lah kepada Zainab. Bagaimana para sahabat? Kata sahabat, ya nggak apa-apa kalau itu memang yang diingini oleh Anda wahai Rasulullah. Akhirnya kalungnya diberikan kembali kepada Zainab dan Abul As suaminya dibebaskan, mereka pulang kembali ke Mekah. Jadi itu ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya ketika mereka mulai berdakwah. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Kalimat fakabir ada yang menafsirkan takbiratul ihram. Jadi sebelum ibu memulai dakwah, sebelum menyampaikan kepada orang lain, kita dulu yang harus diperkuat dengan ibadah-ibadah. Nabi juga diperintahkan, wa rabbaka fakabir, sok banyak sholat. Buktinya sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau sudah diperintahkan untuk selalu bangun tengah malam dalam surat Al-Muzammil, sebelum surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi untuk mereka yang aktif di dunia dakwah harus terbiasa menghadirkan diri di tengah malam melakukan sholat malam. Meskipun bukan wajib untuk kita, tapi itu salah satunya agar kita kuat di dunia ilmu, agar tidak mudah baperan, agar tidak mudah pundungan. Salah satu solusinya dengan beribadah banyak, salah satunya ibadah sholat malam. Bahkan salah satu hadirnya rahmah, sebagaimana yang sering kita dengar ketika seseorang baru menikah, kan doa yang disampaikan oleh yang datang para tamu undangan, mudah-mudahan sakinah, mawadah, dan rahmah. Rahmah, salah satu doa yang diinginkan oleh sepasang pengantin, termasuk oleh kita yang sudah punya pasangan, yang sudah berumah tangga. Itu rahmah itu harus ada. Dan rahmah itu bisa dihadirkan melalui ibadah sholat malam. Rasulullah pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah akan memberikan rahmah kepada seseorang laki-laki,
Qoma bilaili, dia bangun malam, wa yusolli, kemudian salat. Wa aiqodo imro'atahu, setelah salat membangunkan istrinya. Untuk apa? Ya, untuk salat, masa untuk naheur cai gitunya, untuk salat juga, salat malam. Fa in abad, kalau istrinya hese digugahkeun teh atau sedikit menolak karena terlalu nyenyak dengan tidurnya, kata Rasulullah, warosa bilma ala wajhiha, percikan air ke wajahnya. Itu teh aktivitas romantis sepasang suami istri di tengah malam dengan cara saling membangunkan untuk beribadah. Itu ibadah yang dipenuhi dengan nuansa romantis. Karena yang namanya romantis itu bukan hanya ucapan sayang, cinta gitu. Atanapi naonnya bebeb gitunya, bukan itu saja. Yang namanya romantis di dalam rumah tangga adalah ucapan yang dihadirkan oleh suami ataupun istri, tapi tujuannya agar taat kepada Allah. Agar taat kepada Allah. Misalnya contoh dari para sahabat perempuan ketika mereka melepas suaminya pergi bekerja. Ibu pernah teu upami suami bade bekerja dilepas dengan kata-kata romantis. Sayang, semangat ya. Bari kieu tah, aya namanya naon kieu teh geuning tah. Harang seo gitu-gitu. Sarang heo gitunya, bari kieu teh. Itu sebenarnya secara bahasa memang seperti romantis, tapi para sahabat perempuan Nabi ketika mereka melepas suaminya bekerja, mereka selalu mengatakan kalimat seperti ini. Ya Aba Fulan, at'imna bil halal, fa inna nastati'u bil ju, wala nastati'u bin nar. Wahai suamiku, pergilah bekerja, tapi carilah yang halal. Karena kami akan kuat menahan rasa lapar, tapi kami tidak akan kuat menahan panasnya api neraka. Jadi suami bekerja itu diingatkan agar pekerjaannya selalu dihasilkan dari pekerjaan yang halal. Itu yang namanya romantis. Selalu mengingatkan pasangan untuk selalu taat kepada Allah. Jangan-jangan hari ini banyak yang jadi koruptor karena ketika istrinya melepas suaminya bekerja, jangan-jangan seperti ini. Pak, awas ya, jangan lupa. Mama lihat tuh di HP, di grup ibu-ibu, ada tas merek baru. Pokoknya mama gak mau tahu, bapak harus beli tas itu. Akhirnya kan karena mendapatkan ancaman dari istrinya, bagaimanapun caranya, walaupun harus dengan cara yang haram, pokoknya mama harus mendapatkan tas itu. Jangan-jangan seperti itu. Hari ini suami pejabat banyak yang korupsi karena mendapat tekanan dari rumah gitu. Justru yang dulu mah itu berbeda, para sahabat perempuan itu mendingan bapak pulang tidak bawa hasil. Asalkan sudah berikhtiar mencari yang halal. Kami sangat kuat menahan rasa lapar, tapi kami tidak kuat menahan panasnya api neraka. Ma, udah baca Quran belum hari ini? Wah, itu teh romantis tak? Pak, di masjid itu tuh sudah terdengar adzan. Bapak wudu atau bapak ke masjid? Itu teh romantis. Jadi kata-kata yang selalu mengingatkan pasangan untuk selalu taat kepada Allah. Itu yang namanya romantis teh. Dan itu yang akan menghadirkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala di rumah tangga gitu ya. Nah, jadi itu ta'addaba wa ta'abbada, agar kita kuat menghadapi ujian di dunia ilmu, beradab dan banyak-banyak beribadah gitu.
Itu mungkin yang bisa disampaikan karena sudah jam 5. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mendapatkan pelajaran terutama dari ungkapan tadi Sufyan Ats-Tsauri bahwa harus ada persiapan yang matang. Jangan mudah menyerah, jangan terbawa emosi dulu ketika kita mendapatkan sebuah ungkapan ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan di dunia ilmu. Kenapa? Karena memang resikonya akan seperti itu. Ibu sabar, ibu kuat menghadapinya, pahala yang dihasil pun akan menjadi hebat. Makanya tidak salah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila. Untuk mereka yang kuat di dunia ilmu, bertahan di dunia ilmu, apapun ujiannya, hadiahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini yang hadir tetap diberikan keistiqomahan, kesehatan, kebaikan, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan diberikan sehat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul bersama-sama mengagungkan Allah melalui kajian-kajian keilmuan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.